Empat model organisasi pengelola zakat. Yang pertama, model birokrasi. Model ini dikelola oleh lembaga resmi pemerintah melalui Basnas dengan gaya manajemen formal, terstruktur, dan hierarkis. Yang kedua, model bisnis. Model ini dijalankan secara profesional oleh lembaga swasta dengan gaya manajemen profesional, efisien, dan terukur. Contohnya Dompet Duafa, YBM BRI. Ketiga, model organisasi masyarakat atau ormas. Model ini berbasis nilai-nilai organisasi masyarakat dengan gaya manajemen partisipatif dan fleksibel. Contoh Lasismu, LAS, Dewan Dakwah atau DDII. Keempat, model tradisional. Model ini bersifat sederhana dan berbasis tokoh masyarakat lokal dengan gaya manajemen sederhana dan informal. Contoh panitia zakat masjid saat Ramadan di desa-desa. Peran Amil Zakat. Amil Zakat punya peran strategis dalam membantu pemerintah mengatasi masalah sosial ekonomi seperti yang pertama, pengentasan kemiskinan, menyalurkan zakat kepada fakir, miskin, dan mustahik sesuai syariat, pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi, memberi modal, pelatihan, dan pendampingan usaha untuk menciptakan kemandirian ekonomi, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, pendidikan, memberikan beasiswa dan bantuan sarana pendidikan bagi keluarga miskin. Yang keempat, kesehatan, menyediakan layanan kesehatan gratis bagi mustahik termasuk pengobatan, khitanan, dan ambulan. Yang kelima, respons sosial dan bencana, bantuan untuk yatim piatu, pembinaan pemuda, dan korban bencana. Faktanya, pengelolaan zakat oleh Basnas sudah berjalan. Adapun model pengelolaan zakat di banyak desa masih menggunakan gabungan antara model tradisional dan birokrasi. Dalam hal ini, zakat dikelola oleh panitia zakat masjid yang hanya aktif saat bulan Ramadan saja. Pencatatan masih dilakukan secara manual dan proses pelaporan hanya sebatas menyerahkan zakat kepada imam desa untuk kemudian disetor ke Basnas. Selain itu, tidak ada pelatihan formal bagi amil zakat di desa dan kerjasama dengan Basnas pun terbatas pada mekanisme titip setor dan konfirmasi saja. Fakta selanjutnya, Basnas Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya positif seperti menyalurkan bantuan usaha produktif melalui program ZIMAP. Namun demikian, sebagian besar desa juga belum memiliki program lanjutan dalam pengelolaan zakat. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa zakat hanya dibagikan sekali setahun pada saat Ramadan, berupa uang tunai untuk kebutuhan pokok tanpa program lanjutan seperti pemberdayaan itu. Pendataan mustahik pun masih dilakukan secara sederhana dan berdasarkan pengamatan sehingga rawan tidak akurat. Di sisi lain, sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan, zakat juga diberikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa dan santri yang yatim piatu maupun berprestasi. Sementara itu, ketika terjadi bencana atau musibah lokal, panitia zakat dan tokoh masyarakat turut aktif memberikan bantuan sosial yang mencerminkan respons sosial yang cepat di lapangan. Berdasarkan analisis teori dan fakta lapangan, ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, ketergantungan pada model pengelolaan tradisional. Dengan pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional, menyebabkan pemahaman masyarakat terbatas, sehingga mayoritas hanya membayar zakat fitrah saat Ramadan, sementara jenis zakat lainnya belum optimal dihimpun. Adapun solusi yang kami berikan yaitu diperlukan edukasi intensif kepada masyarakat tentang ragam zakat serta penguatan kapasitas amil dalam sosialisasi dan layanan zakat sepanjang tahun. Masalah yang kedua, keterbatasan program pemberdayaan ekonomi. Zakat hanya disalurkan setahun sekali dalam bentuk uang tunai tanpa program lanjutan seperti pemberdayaan ekonomi. Solusi perlu dikembangkan program pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif melalui kerjasama antara Basnas dan pemerintah desa.